Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, anugerah dari Bapak Yahweh karena pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk kita merayakan ibadah Sabat pada pagi hari ini. Amin. Untuk itu mari kita bisa bangkit berdiri. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa kepada Bapak Yahweh. Kita mau mengucap syukur kepada Bapak Yahweh. Karena kebaikan Bapak Yahweh. Kita masih diberi kesempatan untuk kita hadir di tempat ini. Kita beribadah Sabat. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh atas berkat-Mu Tuhan. Karena pagi hari ini Bapak Yahweh, Kau telah memberikan kami tubuh yang sehat Tuhan. Untuk kami datang ke tempat ini. Untuk kami beribadah kepada Engkau Bapa. Untuk kami memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, Kau akan menjamah setiap kami Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang datang pada pagi hari ini Bapak Yahweh. Kau akan menjamah setiap kami Tuhan. Kau akan layakkan setiap kami Bapa. Untuk kami datang ke hadirat. Untuk kami membawa yang terbaik hanya kepadamu saja Bapa. Dan inilah kami Tuhan. Dan inilah ibadah kami Bapa. Kau akan memberkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Bapa Yahweh. Dan setiap kuasa kegelapan, kuasa lain yang lain daripada Engkau Tuhan. Dengan iman dan kami dengan iman Tuhan kami tolak di dalam nama Adonai Yesus Masiah. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang beracara pada pagi hari ini Bapa Yahweh. Dan kami siap untuk kami menyembah Engkau. Mari kita naikkan Shema Israel sebagai iman percaya kita kepada Bapa Yahweh. Shema jemaat bisa duduk kembali, tetap dalam hadirat Bapa Yahweh. Kita mau datang ke hadiratnya. Shimka Kados, Kaulah yang kudus, Kaulah yang maha tinggi Tuhan, yang layak disembah. Haleluya. Shalom.
Kami mau Tuhan untuk lebih Tuhan, untuk kami menyembah Engkau. Kami mau Tuhan untuk kami lebih Bapa, untuk kami memuji nama-Mu pada pagi hari ini Bapa Yahweh. Doakan tilik setiap hati kami Bapa Yahweh. Urapi setiap kami Bapa, jamah setiap kami Tuhan. Haleluya, kami siap untuk kami lebih dalam kami memuji Engkau. Haleluya, amin. Mari saya undang kita bisa bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan saat ini. Karena pagi hari ini adalah pagi yang terindah untuk kita datang ke hadirat Bapa Yahweh. Haleluya. Katakan hari yang terindah ketika ku jumpa. Yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah Yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku padanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Bapa Yahweh. Haleluya, syukur Tuhan. Syukur Bapa. Kita mau terus kita memuji Tuhan. Amin. Katakan matahari yang bersinar cerah itu karena Tuhan yang memberikan bagi kita. Karena kebaikan Bapa Yahweh yang berikan yang terbaik bagi kita saat ini. Haleluya. Bersinar cerah pelangi, menghiasi langit dari langit utara, bertersih di langit. Berseru menyambut Engkau Yesua, Tuhan yang dahsyat, menyatakan alam semesta.
sorak-sorai bagi Bapak Yahweh. Haleluya, syukur Tuhan. Mari jemaat bisa duduk kembali. Tetap dalam hadirat Bapak Yahweh. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Bapak Yahweh. Ku datang untuk berdoa bagi bangsaku Tuhan. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu. Hallelujah.
Terima kasih dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa Yahweh. Karena di pagi yang indah ini kembali kami bisa bersama-sama berkumpul untuk kami dapat memuji-muji dan meninggikan Engkau. Terima kasih untuk sepanjang malam Engkau memberikan keamanan bagi kami. Terima kasih juga untuk damai sejahtera, untuk kesehatan, perlindungan dan segala-galanya yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan pagi ini, jikalau kami bisa datang, karena oleh kekuatan dan anugerah dari Bapa semata. Oleh sebab itu, terimalah segala pujian, ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa Yahweh, sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Engkau kuasai alam pikiran dan hati kami. Sehingga apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa Yahweh, kami sambut firman-Mu pada pagi ini di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Semua yang percaya berkata, amin. Sahabat Shalom, Bapa Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya beri tema penghakiman. Saya perlu memberitahu terlebih dahulu untuk saudara-saudara yang ada di berbagai wilayah, di berbagai negara. Hari ini, pagi ini kita tidak bisa streaming, saudara-saudara, mengingat ada gangguan di jaringan internet pada malam tadi, dan saya juga sudah kontak ke IndiHome dan dia bilang nanti pukul 8 akan dibenahi karena ada kabel yang putus di jaringan luar. Jadi kami mohon maaf karena hari ini tidak ada streaming dan ini akan kami upload setelah ibadah ini selesai. Pagi ini saya akan sampaikan satu materi tentang penghakiman dan rupa-rupanya kalau saya lihat dari kitab suci kita yang cukup banyak memberikan teguran kepada orang-orang yang mudah menghakimi orang lain, itu menunjukkan bahwa karakter seperti ini itu sudah ada sejak zaman dulu. Nah, saya ajak saudara untuk membaca ayat-ayatnya terlebih dahulu. Mari kita buka di dalam kitab Matai atau Matius pasal 7 ayat yang pertama. Demikian bunyinya. Janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Di ayat yang kedua, sebab dengan penghakiman yang kamu hakimkan, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu ukurkan kepadamu juga akan diukurkan. Kemudian di Lukas 6 ayat 37, dan janganlah kamu menghakimi, maka kamu sekali-kali tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu sekali-kali tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu pun akan diampuni. Kemudian Yohanan pasal 7 ayat 24. Janganlah menghakimi berdasarkan penampilan, tetapi hakimkanlah pengadilan yang benar. Satu ayat lagi di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 11. Hai saudara-saudara, janganlah saling mencela seorang terhadap yang lain. Siapa yang mencela saudaranya dan menghakimi saudaranya, dia mencela Torah dan dia menghakimi Torah. Dan jika kamu menghakimi Torah, maka kamu bukanlah pelaku Torah, melainkan seorang hakim. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat dari banyaknya ayat firman Tuhan ini,
Ini menjadi salah satu peringatan untuk kita sebagai umat manusia agar kita tidak gampang menghakimi orang lain atau mencela orang lain. Karena dengan orang mencela sesamanya, maka yang terjadi adalah timbulnya suatu pertengkaran. Karena kita tentu tahu, saudara-saudara, seperti yang tadi kitab suci kita baca, bahwa kalau kita menghakimi orang lain, maka kita pun akan dihakimi berdasarkan ukuran yang sama orang menghakimi orang lain. Saya akan naikkan suatu ilustrasi. Tersebutlah di situ ada seorang penjual garam yang dia petani garam, saudara-saudara, yang selalu menjual garamnya kepada seorang supplier dan bahkan dia punya toko kelontong, jual garam juga. Jadi petani penjual garam ini dia menjual garam kepada toko kelontong yang ada di atas itu gambarnya ya. Ini sebuah ilustrasi saja gambar itu. Nah, ternyata saudara-saudara, orang yang menjadi pelanggan atau supplier garam tersebut yang jualan toko kelontong itu, sekali waktu dia mencoba untuk menakar garam yang dibeli dari petani garam tersebut. Tetapi pada waktu ditakar, jumlahnya tidak genap 1 kilo, tetapi hanya 900 gram saja. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara? Penjual yang jualan toko ini, dia berpikir, wah, kalau begitu selama ini saya ditipu oleh penjual garam. Berapa besar untung yang dia dapat? Karena garam yang dia jual 1 kilo, tapi faktanya kurang 1 ons. Berarti selama ini saya ditipu. Lalu si pemilik toko ini dia berpikir, orang ini harus saya permalukan. Lalu pemilik toko ini dia undang orang-orang, baik itu wartawan maupun teman-temannya. Dikumpulkannya lah. Lalu dia mengatakan, lihat toko saya itu menjual dengan timbangan yang jujur. Tetapi faktanya ada garam yang ternyata tidak 1 kilo. Jadi penjual garam itu sudah berlaku curang kepada saya. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Penjual garam ini didatangi oleh pemilik toko tersebut bersama dengan beberapa orang, termasuk wartawan. Dan pada waktu itu penjual garam ditanya, kenapa kamu jual garam kok tidak 1 kilo penuh? Berarti kamu menipu aku. Kamu menipu pelanggan-pelangganku. Kamu bikin kerugian besar bagi toko aku. Lalu si penjual garam ini berkata, maafkan saya Pak, saya tidak punya timbangan. Dan saya mengukur 1 kilo itu berdasarkan saya membeli beras dari toko Bapak. Nah, beras yang saya beli 1 kilo itulah yang saya pakai untuk menimbang garam saya. Apa yang terjadi, saudara? Dari kisah ini ketahuan siapa sebetulnya yang membuat kerugian itu. Yang salah pemilik toko atau penjual garam? Pemilik toko pasti. Dia berusaha untuk menghakimi.
dia melakukan kecurangan, dia sembunyikan. Tetapi ternyata penjual garam itu berkata bahwa aku ini orang miskin, aku enggak punya timbangan. Jadi aku mengukur berat dari garam itu ya ketika saya beli beras di toko Bapak. Karena saya belinya 1 kilo, saya percaya saja bahwa toko Bapak menjual 1 kilo genap. Jadi kalau begitu ukuran yang diukurkan pada orang lain akan menimpa diri sendiri. Ini adalah kisah yang pertama, saudara-saudara. Sekarang kita akan lihat kisah yang kedua. Diceritakan di sana ada suatu tempat wisata. Dan di situ ada toko souvenir. Ada sepasang laki-laki dan perempuan yang datang ke toko tersebut dan membeli souvenir yang sangat banyak. Dan ternyata ketika dia membayar, uang kembaliannya itu kelebihan 100.000. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Laki-laki dan perempuan yang membeli souvenir ini mengembalikan uang yang 100.000 tersebut. Dan pemilik souvenir ini sangat terkejut. Dia berkata, wah di zaman sekarang kok masih ada ya orang yang jujur seperti Bapak. Saya sangat bersuka cita. Saya ingin Bapak berkenan untuk saya foto. Saya akan viralkan bahwa di zaman sekarang itu masih ada orang yang jujur. Bersediakah Bapak saya foto? Saya juga melihat Anda ini sepasang suami istri yang sangat baik. Lalu apa jawab orang laki-laki dan perempuan ini? Dia katakan, saya jangan difoto. Karena perempuan yang bersama dengan saya ini bukan istri saya. Nah, jadi dalam kisah ini saudara, siapa sebetulnya yang berbuat jujur? Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa sebetulnya di dalam kehidupan manusia yang katanya jujur tetap ada kekurangan. Ada orang yang merasa diri hebat, ada orang yang merasa diri luar biasa. Kadangkala dia begitu mudah menghakimi orang lain. Dia tidak menyadari bahwa sebetulnya di dalam kehidupan manusia itu banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita belajar untuk bertanya pada diri kita masing-masing. Benarkah saya hidup di dalam dunia ini menjadi orang yang baik hati? Orang yang tidak mudah menghakimi orang lain ketika kita melihat ada kesalahan orang. Atau kita dengan gampang menuding-nuding orang lain. Sementara kita tidak melihat bahwa sebetulnya kita juga punya kekurangan. Yesua pernah menegur seseorang ketika ada yang menghakimi. Dia katakan bahwa selumbar balok di matamu kamu tidak bisa melihat. Tetapi benda yang kecil di tempat yang lain orang bisa tahu. Dia tidak tahu bahwa sebetulnya ada balok di matanya. Itu sebabnya kalau saya lihat dari ayat-ayat tadi, ternyata saya merenung bahwa sejak zaman dulu menghakimi orang itu sangat mudah. Oleh karena itu saudara-saudara, kenapa kita tidak boleh menghakimi orang lain? Ada beberapa hal atau beberapa alasan kenapa kita tidak perlu menghakimi orang lain. Sekalipun kita tahu bahwa orang itu mungkin ada kekeliruan.
Yang pertama adalah kita punya kekurangan sendiri-sendiri. Ngapain kita mencela orang lain? Kemudian kita menggosip. Bukankah kita akhirnya akan dikenal sebagai tukang gosip? Atau kita mungkin bisa dikenal sebagai telepon gendong. Bukankah gaya berpikir yang menjadi tukang penggosip itu diubah menjadi seorang penginjil? Bukankah akan lebih nyaman kita memberitakan kasih Bapa? Bukankah kita lebih nyaman memberitakan bagaimana orang mendapatkan mujizat ketimbang kita menggosip orang lain, apalagi itu teman kita sendiri? Bapak Ibu yang terkasih, nasihat ini akan bisa kita lakukan untuk membuat aura kita menjadi lebih cerah. Ini hal yang pertama. Coba saudara bayangkan, kalau di dalam satu kehilat, isinya gosip-menggosip, apa yang terjadi di kehilat itu? Orang akan saling mencurigai satu dengan yang lain. Hukum kasih tidak ada di sana. Dan yang ada hanyalah saling mencela. Saya pernah sekali waktu diceritain oleh seseorang dari gereja lain. Saya tidak perlu sebut namanya, gereja tersebut. Tetapi orang ini adalah salah satu jemaat yang cukup setia. Dia bercerita kepada saya bahwa gereja tempat dia beribadah isinya adalah orang yang saling mencurigai satu dengan yang lain. Di sana sering kali terjadi keributan, pertengkaran. Saya hanya berkata, kamu termasuk orang hebat. Kenapa? Karena kamu mampu bertahan sampai hari ini. Dan kamu tahu, gereja yang seperti itu jelas tidak sehat. Dan aura atmosfer roh itu rusak berat. Oleh karena itu, kalau saya boleh anjurkan, cobalah cari gereja yang mengagungkan nama Bapa dan di dalamnya tidak ada yang saling menghakimi. Saya menasihatkan seperti ini agar di dalam kehidupan kita, dalam kita beribadah satu komunitas Kehilat Aleph Tau, tidak ada yang saling menghakimi. Tidak ada yang saling menuding dan menyalahkan serta membuli satu dengan yang lain. Kalau memang saudara tahu ada orang lain yang melakukan kesalahan atau melakukan dosa, bukankah lebih baik orang itu dipanggil secara pribadi ketimbang kita menceritakan kepada orang lain, kamu tahu nggak si A itu begini-begini. Apa manfaatnya saudara-saudara? Ini hal yang pertama yang harus kita pahami. Dan yang kedua, kenapa saya katakan kita tidak boleh menghakimi? Karena kita menghakimi dari sudut pandang kita masing-masing yang tentunya tidak objektif dibanding persepsi orang yang kita hakimi. Dari gambar ini saya bisa melihat ada sebuah ilustrasi. Di sini kita lihat ada dua sudut pandang, saudara-saudara. Sudut pandang orang yang terdampar di sebuah pulau, dia butuh pertolongan. Begitu ada kapal yang datang, dia bersukacita. Dia berpikir, wow, saya dapat pertolongan. Tetapi di sisi lain, orang yang ada di dalam kapal, dia berpikir, wow, saya melihat pulau. Saya akan mampir ke pulau itu. Ini sudut pandang yang berbeda. Kemudian di sampingnya ada seorang perempuan yang sedang berjalan, sementara laki-laki dan perempuan ini juga sedang berjalan bersama, berpapasan. Dia memiliki sudut pandang yang berbeda. Yang perempuan ini, yang dia lihat adalah pakaiannya. Wow, bagus amat ya pakaiannya.
Sementara yang lain yang dilihat justru dalamnya, bukan pakaiannya. Ini sudut pandang yang berbeda, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, dari gambaran ini menjadi sebuah gambaran saja bahwa sebetulnya manusia itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda di dalam memandang sesuatu. Ada orang yang memandang sesuatu dari intelektualnya, yaitu dia berpikir, oh orang ini sukses karena dia sekolahnya sampai bertitel. Tetapi ada orang yang memiliki sudut pandang yang berbeda. Dia berkata, yang dibutuhkan bukan titel, tetapi kesuksesan di dalam menjalani kehidupan. Sudut pandang itu selalu berbeda. Nah, kalau kita berusaha untuk memaksakan sudut pandang yang berbeda kepada orang lain, yang terjadi adalah kekacauan. Kemudian kita lihat yang ketiga, saudara-saudara. Mengapa kita tidak perlu melakukan sesuatu penghakiman? Karena kita juga akan dihakimi dengan cara yang sama oleh orang lain dari sudut pandang orang lain itu sendiri. Karena tiap-tiap manusia itu memiliki cara dia memandang. Jadi lebih baik kita diam. Toh juga itu tidak ada manfaatnya apapun untuk kita. Makanya saya selalu membuat sebuah saringan. Kalau kita mau menghakimi orang lain atau kita akan membeberkan keburukan orang lain, teman-teman dekat kita, perlu buat satu pertanyaan, apakah ini bermanfaat untuk saya? Bukankah lebih baik kita bercerita tentang kasih Bapa? Bukankah kita lebih baik bercerita tentang ilmu-ilmu yang kita miliki? Itu akan bermanfaat untuk orang lain. Ketimbang kita membagikan keburukan orang. Atau kita menghakimi orang lain yang belum tentu kita tahu kebenarannya. Apa sebabnya kita melihat begitu banyak orang bermasalah dengan hukum? Karena dia melakukan penghakiman. Kita seringkali melihat Bapak Ibu di televisi, orang-orang yang hanya memberi komen, akhirnya terseret kasus yang dia sendiri tidak tahu menahu. Ini kan parah, saudara-saudara. Apalagi di zaman sekarang di Indonesia itu ada yang namanya Undang-Undang ITE. Kita mesti berhati-hati dengan jari jemari kita. Kita berhati-hati dengan gaya berpikir kita. Kita juga harus berhati-hati dalam kita berbicara. Apalagi dalam kondisi yang sulit di luaran sana seperti sekarang. Sekali kita kena jerat hukum, kita bisa dimanfaatkan keuangan kita. Bisa habis. Oleh karena itu, saya hanya mengatakan, berlakulah jujur di dalam menjalani hidup ini. Kalau saudara mau berbisnis, berbisnislah yang jujur. Sehingga jangan sampai kita melakukan kecurangan yang mengakibatkan kita habis seluruh kekayaan karena kita berurusan dengan hukum. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita tentu belajar untuk memikirkan hal-hal yang baik. Seperti yang Rabi Shaul ajarkan kepada kita. Bahwa hal-hal yang baik itulah yang harus mengisi pikiran kita. Sehingga dengan kita mengisi hal-hal yang baik, mujizat Bapa Yahweh akan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Sekarang yang keempat, mengapa kita tidak perlu menghakimi orang lain? Saya katakan, tidak menghakimi bukan berarti kompromi dengan dosa. Bukan itu, saudara. Tetapi artinya kita tidak perlu intervensi
dengan orang lain. Karena terjadinya keributan, adanya orang-orang yang tidak terima ketika dia dikritik. Makanya kalau saudara mau mengkritik, siapkan dulu jawabannya. Itu akan jauh lebih berbijaksana. Daripada saudara mengkritik nggak ngasih jawaban, nggak ngasih jalan keluar. Kalau orang mengkritik itu gampang. Kamu kok begini sih? Gampang kritik. Tapi harusnya kasih jalan keluar. Sebaiknya seperti ini. Kalau kamu melakukan seperti ini, nanti hasilnya begini, bagus. Nah itu namanya kritik yang membangun. Bukan kritik yang menghancurkan. Di zaman akhir ini Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati. Seringkali keseleo lidah sedikit saja, kita bisa berurusan dengan hukum. Coba kita perlu belajar, kita perlu berlatih. Orang yang gampang ngomongin orang temannya sendiri, coba stop. Kita belajar untuk berbicara hal-hal yang bermanfaat. Saya lebih suka membagi apa yang saya bisa, saya bagikan kepada orang lain. Apakah saya bercerita tentang hukum law of attraction, atau saya bercerita tentang kasih Bapa. Ketimbang saya membeberkan kejelekan orang, lalu kita menghakimi, apa bedanya dengan teman-temannya Iyob. Iyob hidupnya sudah menderita, kekayaannya habis, dirinya sendiri sakit, tetapi teman-temannya masih menghakimi dia. Bukankah lebih baik kita bisa menjadi orang-orang yang membangkitkan semangat orang lain? Bukan seperti teman-temannya Iyob yang seharusnya membangkitkan semangatnya, tetapi malah menyudutkan dia. Sampai akhirnya Iyob pun merasa diri, aku lebih benar dari Elohim. Itu akibat dari energi-energi negatif dari semua teman-temannya. Kecuali satu orang teman yang paling muda yang bernama Elihu. Dia yang justru menegur semua orang, termasuk Iyob sendiri ditegur. Ternyata teman yang bernama Elihu itu adalah seorang yang paling muda dari antara teman-temannya Iyob. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita belajar, kita menyadari bahwa memang kita tidak intervensi pada orang lain, kita tidak menghakimi, tetapi bukan berarti kita kompromi, tidak. Dan yang terakhir, saudara-saudara, yang kelima, dengan kita tidak menghakimi, maka aura kita akan bersih dan bahkan dapat mendatangkan rezeki dan berkat yang besar. Coba saudara renungkan, kenapa kalau orang gampang menghakimi orang lain, rezekinya seret, saudara-saudara? Karena ketika dia menghakimi orang lain, yang ada di pikirannya kebaikan orang atau kebaikan atau keburukan. Pasti keburukan. Nah, kita sendiri sudah punya aura kurang bagus. Ditambah lagi dengan keburukan orang. Rusaklah aura kita. Mujizat kita menjadi semakin jauh. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Secara hukum supranatural, ketika kita menyalah-nyalahkan orang, ketika kita menghakimi, ketika kita intervensi kepada kehidupan orang, apalagi yang kita lihat hanya sudut pandang yang buruk, maka keburukan orang lain yang mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan diri kita akan merusak alam supranatural kita. Kalau memang Anda tidak suka, datangilah, tegurlah dengan baik. Bukan malah dipermalukan. Menghakimi dengan cara seperti itu akan jauh lebih bijaksana. Ketika dipanggil empat mata, diajak berbicara baik-baik.
daripada kita membeberkan keburukan orang. Aura kita akan menjadi rusak, saudara-saudara. Coba sekarang kita belajar untuk berlatih. Berlatih apa? Melihat kebaikan orang lain. Misalnya, saya melihat seseorang yang bernama Tono misalnya. Coba seberapa lama kita mengenal orang yang bernama Tono ini. Lalu kita coba pikirkan Tono ini kebaikan hidupnya apa. Itu akan jauh lebih baik daripada kita berpikir keburukan si Tono itu apa. Bapak Ibu yang terkasih, dari apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, saya yakin ketika kita mau mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, saya yakin aura hidup saudara akan menjadi semakin cerah dan mujizat-mujizat besar menanti di depan saudara. Karena perjalanan kita, ingat, alam supranatural itu memilih orang. Perhatikan baik-baik kata-kata saya. Alam supranatural itu memilih orang. Orang yang seperti apa yang dipilih untuk bisa didatangkan mujizat? Yaitu orang-orang yang memiliki mental yang baik. Memiliki perilaku dan sikap yang baik. Mungkin saudara akan berkata, buktinya itu orang licik kok bisa kaya, orang licik kok bisa sukses. Bisa memang, tetapi dia ambil sudut yang buruk dan lihat hasilnya. Dalam dunia ini ada yang namanya hukum tabur tuai. Mungkin bagi dia merasa aku sukses karena aku bisa melakukan kelicikan, apalagi aku punya kuasa. Tetapi ingat bahwa dia juga punya keluarga, dia punya anak. Mungkin hari itu dia tidak mendapatkan akibat dari taburannya. Tetapi bisa saja keburukan itu menimpa keluarganya. Bapak Ibu yang terkasih, yang paling penting di sini sekarang adalah kita belajar untuk mengambil sikap untuk kita tidak perlu menghakimi orang lain. Karena dengan kita mengambil langkah seperti ini, berarti level hidup kita naik lagi satu tingkat. Dengan demikian, orang akan menyukai kita. Ketimbang kita gampang menghakimi orang lain ketika orang itu datang sama kita, kita menjadi takut dan berkata, wah ini orang ini nanti mau ngomongin apa lagi nih untuk saya. Lebih baik menghindar aja deh. Akhirnya saudara nggak punya teman. Rezeki juga jauh. Jadi pagi hari ini, lakukanlah hal-hal yang baik seperti apa yang diajarkan firman Tuhan. Kalau memang saudara ingin menjadi hakim, sekolah supaya jadi hakim, ya. Dan itu pun juga tidak boleh menjadi hakim yang berat sebelah hanya karena uang. Makanya sampai ada pepatah yang diplesetkan, KUHP, kasih uang habis perkara. Kenapa? Karena banyak sekali hakim-hakim yang gampang disuap. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Makanya ada istilah kitab undang-undang hukum pidana bisa berubah jadi kasih uang habis perkara. Oleh sebab itu, Bapak Yahweh menginginkan kita semua, anak-anaknya berlaku jujur, berbuat sikap yang baik, sehingga berkat anugerah, damai sejahtera, sukacita, kemuliaan kasih yang Bapa berikan akan terus menguasai hidup kita sampai ke anak cucu kita. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini, di hari Sabat ini, Engkau berfirman kepada kami untuk kami menjalani kehidupan ini berhati-hati.
agar kami tidak gampang menghakimi orang lain, sehingga perjalanan hidup kami berkenan dan pintu-pintu berkat dibuka lebar-lebar. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman ini di dalam hati seluruh umat-umat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib dan maha kuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Hari ini tidak ada pengumuman Bapak Ibu. Kita akan akhiri ibadah Sabat kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan. Sehingga pada hari ini, apapun yang kami lakukan dibuat Engkau menjadi berhasil. Tutup bungkus seluruh umat-umat-Mu di dalam anugerah dan kasih Bapa yang ajaib. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Kami mempersembahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu di dalam tangan-Mu. Saya meminta pertolongan Bapa agar seluruh umat-umat-Mu Kehilat Alef Tau di Magelang ini diberikan kesehatan, damai sejahtera, perlindungan dan kasih Bapa yang luar biasa. Begitu juga dengan para subscriber. Mereka semua Tuhan berkati sama seperti Engkau memberkati kami. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit necha ufri atmatka ufri fahem teka shekar alapeka wa estelot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akhau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, Beshem Yeshua HaMashiach berruah hakodes, kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.